di situ meyakinkan ibu kalau Emil bisa gitu. Berhasil mengibarkan bendera merah putih dan berhasil menurunkan dan melipatkan bendera merah putih ke dalam tempat kotak pusaka. Sama tuh karena ngerasa satu sakit, semua sakit juga. Satu senang, semua senang. Jadi Satu kena marah, semua kena marah. menurut saya yang paling berkesan itu ketika snack pagi ataupun snack siang. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kami di sini super team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Semansa TV. Kembali lagi dengan saya Asti Anggiani dalam podcast Semansa TV. Obrolan santai, berisi dan mengedukasi. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini Asti sedang berada bersama teman-teman Asti yang keren abis. Mereka menjadi pasukan pengibaran pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tingkat Kabupaten Lingga pada beberapa hari yang lalu. Nah, di antara banyaknya orang yang ingin menjadi pasukan pengibaran bendera, teman-teman Asti yang 7 orang ini mewakili SMA Negeri 1 Singkep menjadi pasukannya. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan teman-teman Asti untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu agar disayang. Oke, langsung saja, pada siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana. Saya siswa SMA Negeri 1 Singkep. Saya duduk di kelas 11 IPA 4. Saya anak dari Bapak Zulhendri Faizal, pasangan Ibu Ani. Saya di Paskibraka tingkat Kabupaten Lingga. Saya berposisi sebagai Danton Sore. Oke, lanjut. Hai guys, perkenalkan nama saya Sarli Ferisa Dwi Jervi. Saya siswa dari SMA Negeri 1 Singkep yang sekarang duduk di kelas 11 MIPA 2. Saya anak dari pasangan Jeffrey Zona Semoza dan Ibu Zuliati. Di pengibaran pasukan, saya menjadi pasukan 17. Oke, keren. Lanjut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Julia Diansyah, bisa dipanggil Cindy. Saya putri dari Bapak Ardiansyah dan Ibu Maria. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya duduk di kelas 11 IPS 3. Pada pelaksanaan upacara, saya berada di pasukan 17. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Windy Anggraini, biasa dipanggil Windy. Saya duduk di kelas 11 IPA 4 dan saya merupakan putri dari Bapak Spama dan Ibu Sujariati yang merupakan saya menjadi anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan pada saat pengibaran pada 17 Agustus, saya menempati posisi di pasukan 17. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cika Yandari. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Singkep dan duduk di kelas MIPA 11-2. Saya putri pertama dari pasangan Bapak Yudi Gunawan sama Ibu Elsie. Di pelaksanaan upacara saya menempati pasukan 8. Perkenalkan, saya Emilia, bisa dipanggil Emil. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Singkep yang duduk di kelas 11 MIPA 4. Saya anak dari almarhum Ahmad Yani dan Mulyati. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Pada pelaksanaan, saya di pasukan 8 dan baki pagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novia Ducantika. Saya duduk di kelas 11 MIPA 4. Saya putri dari Bapak Nasrun dan Ibu Rasina. Pada pelaksanaan 17 Agustus, saya berada di posisi 17. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari teman-teman Asti yang berada di sini. Nah, pemirsa pasti penasaran kan bagaimana sih perasaan ketika menjadi bagian dari pengibaran upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang benar-benar sangat-sangat berkesan gitu loh. Nah, Asti bakal menanyain ke salah satu dari antara kalian yang bakal bertanya bagaimana perasaan kalian ketika menjadi bagian dari Paskibraka ini. Mungkin perwakilan dari salah satunya boleh menjawab. Oke. Tentunya bagi kami bertujuh sangat bangga mengibarkan bendera merah putih. Apalagi pengibaran tahun ini tuh sangat berbeda. Tahun-tahun kemarin pengibarannya itu di Daik, Kabupaten Lingga. Dan tahun ini sangat spesial, dia diasuh oleh sendiri Pak Kapolres. Dia sendiri yang menjadi pelatih kami. Pengibarannya dilaksanakan di Dabok Singkep yang suasananya tuh sama betul dekat kerajaan, di istana kerajaan. Bangga dan sangat-sangat bahagia, sudah
berhasil mengibarkan bendera merah putih dan berhasil menurunkan dan melipatkan bendera merah putih ke dalam tempat kotak pusaka. Oke, keren sekali. Wih, keren sekali ya. Nah, setelah menjadi bagian dari Paskibraka kali ini, gimana sih prosesnya? Kan Asti dengar-dengar nih, sebelum kalian ngibar itu kalian bakal ada pelatihan selama 17 hari ya? 17? Iya, Ya. siap. Nah, itu dari tanggal 1. Itu kalian bener dengar-dengar kan nggak boleh bawa HP. Itu di sana nggak boleh ketemu orang tua. Gimana sih prosesnya? Apa sih kesulitan dan suka duka selama pelatihan itu? Oke. Pada saat pelatihan itu selama 17 hari dengan hari H, Ya. itu memang banyak melewati suka dan dukanya dan berbagai proses yang belum pernah kami lewati sebelumnya, seperti tentang kedisiplinan. Di situ sangat dipres tentang bagaimana cara kita mendisiplinkan waktu, keadaan, serta hal-hal yang tidak pernah kita buat di rumah maupun dimanapun. Nah, pada saat di asrama itu kita ternyata bisa hal-hal yang mungkin kita pikir kita tidak bisa, itu ternyata bisa. Dan kalau mengenai kita nggak boleh bawa HP, tidak boleh bertemu orang tua, tegur sapa, itu wajar karena kami lebih menghargai teman-teman kami yang jauh daripada keluarga, teman, kerabat maupun siapapun. Di situ kami sangat-sangat menghargai perasaan mereka, bagaimana sedihnya mereka ketika berpisah dan memang tidak bertemu gitu. Nah, jadi kami sangat mengerti bagaimana perasaan mereka, suka duka mereka, dan ketika ingin bertemu orang tua dan kerabat, sahabat, dan teman-teman itu bersama-sama pada tanggal 17 Agustus tersebut dan sama-sama membanggakan mereka. Oke, keren. Jadi di sana itu kalian diajarin kedisiplinan dari pagi sampai sore itu kalian kayak gimana? Awal selama kami latihan, yang pertama kami bangun subuh jam 4, persiapan sholat subuh. Selepas sholat subuh kami langsung mengganti baju olahraga, lanjut ke lapangan untuk berolahraga. Setelah berolahraga kami lanjut persiapan mengganti baju latihan, langsung menuju ke ruang makan untuk sarapan. Setelah sarapan kami langsung ke lapangan untuk melaksanakan latihan, yang dimana kami latihan mulai dari pukul 7 pagi sampai jam 11 lewat. Jam 12 kami persiapan sholat zuhur, lanjut makan siang. Setelah lanjut makan siang kami langsung menuju ke lapangan untuk melaksanakan latihan lagi sampai sore. Selanjutnya kegiatan malam kami melaksanakan belajar malam, melaksanakan sholat isya dan snack malam. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat malam jam 10. Benar-benar full sekali ya kegiatan kalian ini, sumpah. Berarti itu di luar kebiasaan kalian pada di rumah gitu? Ya, oke. Nah, setelah kita tahu suka duka mereka di asrama kemarin, sini ada salah satu dari teman-teman Asti yang benar-benar menonjol gitu. Posisinya adalah sebagai pembawa baki. Nah, Emil sebagai pembawa baki pagi ya? Sorenya? Sore Emil di pasukan 8 yang belakang baki. Oh iya. Bagaimana sih perasaan Emil? Bagaimana prosesnya? Bagaimana sih bisa sampai terpilih menjadi pembawa baki gitu loh? Oke, dari awal latihan itu udah dites dari murah senyumnya tuh. Emil pun kaget gitu kan, tiba-tiba dipilih. Emil pun tak nyangka gitu. Iya. Emil bisa dipilih. Habis itu pas awalnya tuh latihan dengan jumlah anak tangga 13. Ternyata jumlah anak tangga pada hari H itu 19 anak tangga. Nah, tapi di situ kami sudah melalui latihan dan latihan yang dilalui itu sangat panjang dan sangat berat. Habis itu Emil
pada saat menjadi baki itu Santai-santai. Oke, lanjut. pada saat menjadi baki itu sangat bangga karena bisa melalui semua ini dan bisa menaiki tangga yang cukup tinggi. Ekstrim sekali. Oke. Nah, bagaimana sih tanggapan orang tua Emil setelah melihat Emil bisa menjadi pembawa baki gitu loh? Awalnya ibu saya juga ikut deg-degan karena kan tangganya tinggi gitu kan, takut jatuh, takut kepleset gitu. Jadi Emil tuh di situ meyakinkan ibu kalau Emil bisa gitu. Jadi ibu pun ikut mendoakan dan Emil sampai di posisi ini sebab doa ibu. Oke, doa ibu memang paling utama di dunia ini. Nah, seumpamanya nih kan, kalau misalnya seorang penyanyi aja, nggak usah lah seorang penyanyi, ketika kita berada di depan kelas gitu loh, di depan teman-teman, itu deg-degannya benar-benar ekstrim banget. Tetapi teman-teman Asti yang berada di sini itu dilihat ribuan bahkan puluhan juta orang yang nanti diliput di media dimanapun itu. Nah, Asti mau nanya nih, gimana sih perasaan kalian ketika hari H, ketika mengibarkan, apakah ada deg-degan benar-benar sampai mau pipis gitu loh? Nah, boleh diceritain dong. Di asrama di situ kami sudah dilatih baik dari fisik dan mental. Jadi di situ mental kami sangat dilatih dan membuat kami tidak grogi lagi ketika Hari H. terdapat orang yang banyak gitu. Oh, yang lainnya boleh? Mungkin kan perasaannya beda-beda ketika mengibarnya. Yang pasti kami semua gelisah, takut. Pas di hari H takut ada salah dalam pengibaran bendera merah putih. Gelisahnya tuh takut kesalahan sedikit aja, bukan gara-gara ramainya orang, tapi takut kesalahan dalam pengibaran dan penurunan. Cuman itu aja sih. Ken, Maulana? Udah nggak ada. Nabi ya. Oke. Pengibaran penurunan sama. Alhamdulillahnya juga pas pengibaran kami prosesnya lancar. Jadi perasaan tuh jadi suka gitu, senang, ada sedihnya juga kan, terharu, bangga juga ada selama latihan tuh terbayar di hari H gitu. Oke, ada lagi? Udah, oke. Nah, deg-degan itu pasti ya di setiap hal yang kita lakuin yang bahkan nggak biasa orang lain, mungkin nggak semua orang bisa ngelakuin menjadi seperti mereka gitu loh. Nah, Asti mau nanya nih, pada hari-hari ketika pelatihan, seleksi maupun apapun itu sebelum bisa sampai ke titik ini, apa sih momen yang paling berkesan di antara kalian semua? Mungkin boleh satu-satu ya tanyain. Oke, dimulai dari Novia boleh? Momen yang paling berkesan gitu loh. Momen yang paling berkesan tuh saat latihan tuh adanya kebersamaan, udah kayak saudara sendiri kalau udah di situ, keluarga kedua. Seru, dapat kawan berbagai daerah, dapat kenal di daerahnya gini-gini gitu. Pokoknya seru lah deh. Pasti seru sih. Pada saat pelatihan di situ sumpah enak banget sih. Jadi kan itu bakalan rindu banget sama momen-momen itu karena kan kebersamaan yang sangat erat antara sesama, baik itu dari lain daerah gitu. Jadi udah nggak bisa berkata-kata. sudah tidak bisa. Momen yang paling berkesan tuh saat latihan sama-sama tuh karena ngerasa satu sakit, semua sakit juga, satu senang, semua senang. Jadi pas hari H tuh, pas berhasil ngibarkan bendera sampai menurunkan dengan berhasil, itu terbayar semua dengan yang dah dijalani sama latihan-latihan. Dengan semua pengorbanannya. Hal-hal yang terkesan pas latihan kan? Pas latihan. Kalau menurut saya yang paling berkesan itu ketika snack pagi ataupun snack siang. Karena di saat kita lagi kumpul untuk makan snack itu, pada saat itulah kita saling sama-sama sharing kayak ini kau salah, ini
yang ini kok salah, Saling kau harus mengoreksi perbaiki ya. ya, Oke. ya. Terus juga saling sharing kayak, aku sakit atau aku butuh ini, aku butuh itu. Nah, di situ pada saat snack itu saling bertukar bagaimana keluh kesah kita antara satu sama lain dan apa yang menurut kita itu salah atau benar atau ada yang perlu diperbaiki pada saat snack sore atau snack siang itu kita saling bertukar cerita dan keluh kesah masing-masing itu saja. Gimana sih perasaan Cindy? Apa momen yang paling berkesan gitu loh selama Momen yang pelatihan? berkesan tuh pada saat latihan, pokoknya di situ kita sama-sama ya satu kena marah, semua kena marah, salah satu salah Solidaritas, semua oke. ya. Iya. Pokoknya seru lah. Kalau bagi Shirley yang paling berkesan di pas kemarin itu rasa kepedulian antara Purna sama anggota Paski. Oh, Itu iya. Purna sangat-sangat peduli bagi kami bagi di kesehatan. Iya. Pokoknya kalau ada yang sakit sedikit aja sakit seperti flu atau batuk itu langsung ke medis. Oh, keren. Rasa keluargaan di Paskibraka tahun ini juga sangat-sangat erat. Pokoknya Purna itu sudah menganggap kami sebagai keluarga, sebagai anak sendiri, Iya. jadi dijaga dengan benar-benar gitu. Santai. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah kebersamaan. Karena kami di situ tidak boleh apatis, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kami di sini super team dan kami merasakan sama-sama pahitnya perjuangan kami. Iya. Dan alhamdulillah membuahkan hasil yang manis Wah, keren. di hari H. Oke, keren sekali. Momen-momen itu emang benar-benar nggak pernah terbayangkan gitu loh. Akhirnya setelah pelatihan, seleksi bersama-sama, akhirnya semuanya membuahkan hasil ketika pengibaran dan penurunan yang upacaranya berjalan dengan benar-benar lancar. Nah, itu tadi cerita-cerita singkat kita dengan teman-teman ASTI yang berada di sini. Nah, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada pagi hari ini, boleh nggak sih Asti minta kesan dan pesan serta kata-kata motivasi untuk teman-teman kita mungkin yang di luar sana mau menjadi seperti kalian ini di tahun-tahun ke depan mungkin ya. Oke, boleh? Oke, motivasi saya untuk kedepannya saya ingin adik-adik nanti bisa menjadi seorang paskibraka tingkat Kabupaten Lingga, bahkan provinsi atau nasional. Yang tentunya untuk menjadi seorang paskibraka ini tidak mudah, membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan fisik dan mental. Yang kuat. Oke. Sedikit cerita saya selama seleksi atau sebelum seleksi, saya pernah minder karena tinggi saya masih kurang. Tentu saya dibilang seperti itu menjadikan motivasi saya untuk bisa menjadi paskibraka. Tidak ada hal yang tidak mungkin untuk menjadi seorang paskibraka. Iya, benar. Sekian, terima kasih. Oke. Lanjut. Baiklah, untuk adik-adik yang tahun depan yang mungkin akan jadi paskibraka juga, mau itu di kecamatan, kabupaten, provinsi, atau bahkan nasional, kalian jangan pernah menyerah, tetap semangat. Pokoknya setiap kesalahan yang kalian buat itu jadikan suatu motivasi, suatu yang bikin kalian lebih maju daripada kesalahan itu. Terus sedikit cerita juga sama seperti Lana, untuk paskibraka mungkin tidak ada yang badannya seperti saya. Saya sangat minder dulu karena teman-teman saya dulunya sekarang ini badannya bagus-bagus, ideal, pokoknya ideal untuk anak paskibraka. Dan saya tentu sangat shock pas kemarin lulus di Kabupaten Lingga dengan porsi badan saya seperti ini. Jadi di paskibraka itu bukan dilihat dari tinggi badan ataupun dari proposal badan. Kita tuh di paskibraka tuh masuk tuh dengan fisik dan mental yang sudah yang kita yang sudah kita latih, yang bisa untuk mengibarkan sang bendera merah putih. Pesan-pesan saya untuk adik-adik, tetap semangat kalau ingin mengikuti Seleksi. Untuk bisa seleksi itu jaga kesehatan dan kuatkan mental dan fisik.
Karena untuk menjadi ini nggak mudah ya. Oke. Menjadi paskibraka tidak mudah. Oke. Pesan dan kesan serta motivasi kakak untuk adik-adik penerus pada tahun 2024 nanti. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan selalu berusaha tetap pede, tampil di depan untuk semua orang. Karena tunjukkanlah potensi diri kalian, karena agar kalian tidak mudah dijatuhi oleh orang lain. Motivasi kakak untuk adik-adik tahun 2024 nanti, tetap dilatih fisik dan mentalnya, karena untuk mendapatkan baju seperti ini tidaklah mudah. Tetap berjuang agar bisa membanggakan kedua orang tua kalian dan teman-teman kalian. Pesan kakak untuk adik-adik Capaska tahun 2024, berjuanglah tanpa menjatuhkan dan berjayalah tanpa merendahkan. Motivasi kakak untuk adik-adik calon anggota Paskibraka tahun 2024, ini bukanlah akhir dari perjuangan, tapi ini awal dari perjuangan. Berproseslah dan akan dibayarkan dengan hasil yang manis. Janganlah pergi untuk dicari, tapi pergilah untuk mengejar mimpi. Oke. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang bersama dengan teman-teman ASTI yang ada di sini. Kita akan menyapa Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Pak Alex. Pak, halo. Gimana kabarnya, Pak? Fine, baik-baik ya. Fine, oke. Nah, Pak, ASTI mau nanya nih, terkait dengan dukungan sekolah, gimana nih Pak dukungan sekolah untuk teman-teman ASTI yang sudah bisa mewakili sekolah menjadi pasukan Paskibraka ini? Ya, terima kasih. Yang pasti kalau sekolah sangat mendukung kegiatan Paskibra, salah satunya dalam kegiatan ekstra di sekolah. Kemudian, dan ini kan menjadi rutinitas setiap tahun untuk pengibaran bendera Sang Merah Putih pada peringatan 17 Agustus. Siswa-siswi kan memang diarahkan untuk mengikuti pelatihan khusus di bidang PBB menjadi pasukan pengibar bendera. Ya, sekolah untuk tahun ini sudah menyiapkan yang paling real, menyiapkan kostum untuk LKBB, untuk kesiapan pasukan pengibar bendera di sekolah nantinya bisa mengikuti kegiatan perlombaan-perlombaan yang berhubungan dengan baris berbaris. Kemudian juga dengan kegiatan Paskibra ini kita harapkan ada nilai-nilai yang tertanam di siswa-siswi, terutama di hal-hal tentang disiplin, kemudian tanggung jawab, itu yang sangat penting. Kalau sekolah ya akan terus berupaya agar seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah itu dapat tercover ataupun dapat terbantu dari sekolah sendiri, terutama tentang pembiayaan ataupun pendanaan di sekolah. Pak kira itu. Oke. Sekolah berarti bakal selalu dukung apapun itu ya Pak? Ya pasti. Iya pasti. 1000%. Ya. Ya kan, asal tidak melanggar peraturan. Iya. Ya kan, karena ada aturan-aturan hukum ataupun perundang-undangan yang memang itu menjadi batas-batas penggunaan anggaran sekolah yang harus dipertanggungjawabkan oleh seorang kepala sekolah. Jadi, tapi dasarnya yang penting selama kegiatan itu berorientasi kepada kepentingan sekolah, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, rasanya tidak ada alasan kalau sekolah menahan ataupun tidak mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, apalagi itu berhubungan langsung dengan siswa-siswi. Usaha emang tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nah, ini buktinya teman-teman ASTI yang bertujuh ini bisa berhasil menjadi anggota Paskibraka tingkat Kabupaten Lingga. Semoga adik-adik bakal bisa menjadi perwakilan semansa lagi di tahun depan. Baik, sekian bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata karena kami semua ini sini adalah manusia biasa. Nah, untuk adik-adik yang mau menjadi Paskibraka boleh sharing-sharing ke kakak-kakak yang baik-baik ini
untuk pengalaman serta semua pelatihan hingga bisa berhasil ke titik ini. Sampai jumpa ke podcast kita selanjutnya. Siswa berprestasi, semasa bergengsi. Dadah. Oke, dadah. Dadah.